Halo guys, berjumpa lagi bersama Mimin tentunya di channel Komiki Nime. Pada video kali ini, Mimin mau menceritakan kisah tentang Sudo Kaname, seorang siswa SMA yang tidak sengaja masuk ke dalam permainan mematikan Battle Royale, yaitu Darwin's Game. Di sana para pemain diberikan kekuatan atau kemampuan yang tidak masuk akal. Tidak seperti manusia pada umumnya, kemampuan itu ialah sigil. Pada dasarnya pemain memiliki sigil yang berbeda-beda di antara satu dan yang lainnya. Sudo Kaname dipaksa untuk menyelesaikan queues atau event dalam game yang bisa saja mengancam nyawa pemainnya. Ditambah lagi beberapa para pemain yang bertujuan membunuh untuk mendapatkan poin yang hadiahnya senilai uang jutaan yen. Baiklah, untuk kalian siapkan kopi, siapkan cemilan, dan siapkan bantal lanjut rebahan. Pastikan kalian masih punya sisa kuota, karena kita akan menuju ke alur ceritanya. Anime diawali pada suatu malam seorang pemain Darwin's Game yang bernama Hamada. Ia sedang melakukan pertarungan dengan pemain lain, yaitu Banda-kun, maskot panda atau pembunuh pemain pemula. Pada saat itu Hamada melarikan diri karena terdesak oleh kekuatan sigil milik Banda-kun. Banda-kun memiliki kekuatan yang mana tubuhnya bisa menghilang atau transparan. Hamada yang terdesak, ia berusaha mencari bantuan dari temannya yang ada di ponselnya. Namun Hamada hanya terfikirkan Sudo Kaname yang jelas-jelas tidak mengetahui tentang permainan Darwin's Game. Sebelum bantuan itu datang, ia malah terpojok di jalanan yang buntu. Alhasil Banda-kun berhasil menemukan Hamada dan membunuhnya. Pada keesokan paginya, Kaname yang berada di kelas, temannya memberitahukan tentang garis tubuh misterius yang muncul di jalan Shibuya. Sesaat kemudian, Yoda datang dan menanyakan keberadaan Hamada. Kaname berkata kalau hari ini ia tidak masuk kelas. Kemudian Kaname teringat sesuatu jika tadi malam dirinya mendapatkan pesan dari games yang bernama Darwin's Game. Mendengar hal itu, Yoda terkejut dan melarang Kaname untuk membuka aplikasi itu. Namun Kaname tidak sengaja menekan aplikasi itu dan muncullah ular dari ponselnya. Ular itu langsung menggigit Kaname hingga pingsan. Dengan begitu Kaname sudah terdaftar menjadi pemain Darwin's Game. Ia akan mendapatkan kekuatan khusus untuk bertarung melawan pemain lain. Setelah itu ia dibawa ke UKS oleh temannya. Saat ia tersadar, Kaname meminta izin untuk pulang karena ia merasa tidak enak badan. Sebelum pulang, Kaname disuruh untuk menandatangani formulir. Tapi tiba-tiba, secara tak sengaja kekuatan itu bangkit, yang mana Kaname dapat membuat benda seperti yang ia inginkan, namun ia belum menyadarinya. Setelah itu Kaname pulang dengan menaiki kereta. Di sana Kaname yang mulai penasaran dengan Darwin's Game, ia pun membuka aplikasi itu. Lalu muncul notifikasi permainan dan Kaname memulai permainannya. Di sana Kaname melawan Banda-kun. Awalnya ia menyangka bahwa itu hanya permainan biasa. Namun tiba-tiba Banda-kun datang langsung menyerang Kaname dengan pisau. Melihat situasi itu, Kaname lari menghindari Banda-kun. Pada akhirnya Kaname terpojok oleh Banda-kun. Tapi untungnya Yoda datang untuk membantu Kaname. Yoda bertarung dengan Banda-kun menggunakan sigilnya masing-masing. Setelah pertarungan, Yoda dan Banda-kun masing-masing terluka, sehingga Kaname yang belum sepenuhnya menyadari situasi, ia pun memutuskan untuk membawa Yoda melarikan diri. Yoda dan Kaname bersembunyi di dalam gedung. Saat itu Kaname berniat memanggil ambulans dengan ponselnya, namun tidak bisa. Yoda menjelaskan jika permainannya masih berlangsung, para pemain hanya bisa berkomunikasi dengan aplikasi Darwin's Game. Ia tidak akan bisa berkomunikasi di luar aplikasi. Di saat yang bersamaan, seorang gadis bernama Shuka menawarkan bantuan kepadanya. Namun sebelum pesan itu dibalas, Banda-kun sudah menemukan tempat persembunyian mereka melalui fitur aplikasi. Melihat hal itu, Yoda meminta Kaname untuk lari sendirian, sementara dirinya akan terus bersembunyi sampai permainan berakhir. Selain itu, jika mereka kabur berdua maka akan sangat berbahaya. Kemudian Kaname memutuskan untuk pergi sendirian. Ia akan menyelesaikan permainan dan mencari bantuan.
Saat Kaname terpojok, ia bingung harus melakukan apa lagi untuk memenangkan permainan. Berkat keberuntungannya, Kaname bisa memenangkan permainan tersebut. Namun naas, temannya yang bernama Yoda tidak bisa diselamatkan. Di sana hanya ada kotak misterius seperti fenomena di Jalan Shibuya. Ternyata kotak misterius itu adalah para pemain Darwin's Game yang sudah mati. Yoda juga meninggalkan pesan terakhirnya, yaitu teruslah bertahan hidup. Keesokan harinya, Kaname membuka kembali aplikasi Darwin's Game. Ia menekan fitur gacha yang ada di aplikasi itu dan mendapati senjata yang ada di sana. Tak lama kemudian senjata itu datang dalam bentuk sebuah paket. Melihat hal itu, Kaname ingin menyerah, namun ia ingin mencari tahu tentang aplikasi itu dahulu. Ia pun mengirimkan pesan kepada Shuka untuk melakukan pertemuan. Pada malam hari, ia bertemu Shuka di dalam gedung yang kosong. Di sana ia bertanya-tanya cara untuk berhenti bermain di aplikasi Darwin's Game. Shuka menjawab jika satu-satunya cara untuk berhenti yaitu mati. Mendengar hal itu, Kaname mulai berpikir dan kembali bertanya bagaimana cara agar tidak diserang oleh pemain lain. Namun Shuka tidak menjawabnya karena ia tidak bisa mempercayai Kaname begitu saja. Shuka akan menjawab pertanyaannya asalkan Kaname mau memberitahu tentang kemampuan sigilnya. Kaname yang mendengar hal itu pun tidak mengerti tentang sigil yang dikatakan oleh Shuka, sehingga ia tidak bisa menjawab pertanyaan yang Shuka layangkan. Lalu Shuka pun akan menyerang Kaname, namun Kaname masih berusaha meyakinkan Shuka untuk tidak bertarung. Mendengar hal itu, Shuka bersedia untuk melepaskan Kaname jika tidak ada senjata di dalam tasnya. Saat itu Kaname terkejut mendengar persyaratan dari Shuka. Ia pun menolaknya karena ia sudah mempersiapkan senjata yang ada di dalam tasnya untuk pertahanan diri. Pada akhirnya Shuka memulai battle dengan Kaname karena ia terbukti membawa senjata di dalam tasnya. Oleh karena itu pertarungan keduanya tidak dapat dihindari. Kaname menggunakan flashlight untuk kabur dari gedung itu. Namun di sana Shuka sudah mengunci semua pintu yang ada di gedung tersebut. Sigil milik Shuka ialah Queen of Thorn, yang dimana dirinya bisa memanipulasi benang menjadi senjata. Saat nyawa Kaname sedang terancam, di sini Kaname membangkitkan kekuatannya. Sigil yang ia dapatkan ialah sigil Hinokagutsuchi, di mana penggunanya dapat menciptakan sesuatu yang dipahami oleh penggunanya. Dengan kemampuan itulah Kaname bisa menciptakan senjata dan mengakhiri pertarungan. Setelah dikalahkan oleh Kaname, Shuka percaya bahwa Kaname itu benar-benar tidak mengetahui tentang Darwin's Game. Kemudian Kaname meminta Shuka untuk membatalkan pertarungannya. Namun pertarungan itu tidak bisa dibatalkan ketika permainan telah dimulai. Atas hal itulah Shuka memutuskan untuk menyerah dan mulai sekarang dirinya akan mematuhi perintah Kaname. Setelah permainan sudah berakhir, Kaname pun pingsan dan Shuka membawanya ke rumahnya dan merawatnya. Namun saat Kaname sadar, mereka sudah melakukan emprut-emprutan. Kemudian Shuka menyuruhnya untuk mendirikan klan dan Kaname sebagai pemimpinnya. Mendengar hal itu, ia tidak keberatan menerima tawaran tersebut. Tapi sebelum melakukannya, Kaname harus menaikkan level terlebih dahulu sampai naik ke peringkat B. Lalu saat Kaname kehabisan uang, ia mengambil uang dari rekeningnya. Alangkah terkejutnya saat Kaname melihat saldo di rekeningnya bertambah setelah dirinya menukarkan 10 poin di Darwin's Game. Walaupun jumlahnya sangat banyak, Kaname merasa kesal karena uang yang ia dapatkan dari game pembunuhan. Setelah itu Darwin's Game mengadakan event di Shibuya, dan hanya beberapa pemain yang terpilih yang mengikuti event itu. Sebelum mengikuti event ini, Kaname dan Shuka pergi berbelanja ke kota Shibuya. Saat Kaname menunggu Shuka, ponsel Kaname diambil oleh Inukai. Inukai berkata jika ponsel adalah barang terpenting dalam Darwin's Game, sehingga harus dijaga baik-baik. Kemudian Inukai meminta Kaname mengikutinya. Setelah itu Inukai memberikan ponselnya dan membuat battle dengan Kaname. Ia ingin bertarung dengan Kaname karena kabar tentang Ratu tak terkalahkan telah dikalahkan oleh pemula seperti Kaname. Sigil milik Inukai ialah Speed Star, yaitu bergerak dengan kecepatan tinggi.
Atas hal itulah Kaname sangat kesulitan menghadapi Inukai. Ditambah lagi Inukai sangat pandai bela diri. Namun di sana akhirnya Kaname dapat membalikan keadaan dengan kemampuan sigilnya. Sehingga Kaname bisa mengambil ponsel Inukai dan Kaname mengancam akan merusak ponselnya. Ditambah lagi Shukai datang di tengah pertarungan mereka. Inukai pun mau tidak mau harus menyerah. Event mencari harta karun pun dimulai. Mereka diteleportasi di berbagai wilayah di Shibuya. Kaname terpisah dengan Shukai. Dirinya ditempatkan di hotel. Event ini diikuti oleh 300 pemain. Setiap pemain memperebutkan cincin yang memiliki batu berbeda-beda. Cincin ini disebar di berbagai lokasi di Shibuya. Eventnya berlangsung selama 24 jam. Bagi pemain yang tidak bisa mengumpulkan 3 cincin dinyatakan kalah ataupun mati. Setiap pemain bebas menyerang pemain lain dan pemain yang lari dari Shibuya dinyatakan kalah juga. Selama event berlangsung, sudah banyak korban yang berjatuhan. Di sana Kaname menemukan satu cincin yang berada di dekatnya. Ia juga tidak ingin mati dalam permainan ini. Untuk itu, ia memakai kekuatan sigilnya untuk menciptakan senjata. Lawan pertamanya ialah seorang pria yang menggunakan senapan mesin bernama Ryuji. Kaname pun harus menyerah dan memberikan cincinnya, namun pria itu tidak percaya begitu saja. Pria itu pun menodongkan pistolnya, untungnya senjata itu macet. Kaname pun berbalik menodongkan pistol dengan tangan bergetar. Setelah pria itu membetulkan senjata, Kaname masih tidak berani menembaknya. Akhirnya pria itu mengurungkan niatnya membunuh Kaname karena menurutnya hanya membuang-buang waktu dan amunisi saja. Di saat Kaname bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Rain, ya, sigil milik Rain ini ialah Lifeless, yaitu melihat pergerakan musuh sebelum musuh itu menyerang, sekaligus dirinya ialah analis. Rain dan Kaname memutuskan untuk bekerja sama agar bisa keluar karena mereka sama-sama terperangkap. Dalam event tersebut, Shuka mendapatkan peringkat pertama karena ia mendapatkan cincin yang paling banyak. Dari kejauhan, banyak sekelompok orang penting sedang mengawasi permainan tersebut. Nampaknya mereka sedang mencari orang terkuat yang dapat menggunakan kemampuannya dengan baik. Musuh utama Rain dan Kaname ialah seorang yang memiliki sigil tumbuhan. Ia mengawasi Kaname dari suatu ruangan sambil mengendalikan para pemain dengan kemampuannya. Oleh karena itu, Kaname dan Rain menghancurkan CCTV agar bisa menghindari dengan mudah. Lalu, Rain menggunakan granat untuk menghancurkan tumbuhan. Ia pun melawan para pemain sendirian. Sementara Kaname pergi mencari pengendali tanaman. Saat semua pemain sedang fokus menghadapi Rain, Kaname sudah berhasil mencapai lantai 1 dan berhadapan langsung dengan sigil tanaman. Lalu Kaname menyerang dengan granat, namun ledakan itu tidak cukup kuat untuk menghancurkan pertahanannya. Selain memiliki pertahanan yang sangat kuat, dia juga memiliki kekuatan yang cukup hebat, sehingga Kaname harus berkali-kali menciptakan senjata. Walaupun semua itu belum cukup kuat untuk menebus pertahanannya. Kemudian saat Kaname terpojok, ia memahami cara lain untuk menggunakan kekuatannya. Selain dapat menciptakan senjata, ia juga dapat memodifikasinya sehingga menjadi kuat. Dengan begitu, Kaname berhasil menembus pertahanan lawannya dengan mudah. Walaupun musuh utama sudah dikalahkan, namun situasi mereka tidaklah aman. Karena cincin yang ada di wilayah itu cukup banyak. Cepat atau lambat akan ada banyak musuh yang mengincarnya. Di sana ada klan yang terkuat, yaitu klan Egg. Oleh karena itu, Rain membuat kesepakatan dengan lawan yang dikalahkan untuk bekerja sama melawan klan Egg. Ryuji juga pria bertopeng yang pernah melawan Kaname juga ikut bergabung karena dia memiliki dendam dengan Wan, yaitu ketua dari klan Egg. Setelah mendapatkan rekan baru, di saat yang bersamaan Shuka meminta tolong kepada Kaname. Pada waktu itu Shuka memasuki sebuah ruangan area bawah tanah. Tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya. Orang itu ialah seorang gadis cantik yaitu Shui. Sigil milik Shui ialah pengendali air. Dengan kemampuan tersebut, Shui bisa menjebak Shuka dan menenggelamkannya. Kaname dan Ryuji mencari Shuka berdasarkan koordinatnya. Setelah sampai di tujuan, mereka bertemu dengan anak perempuan.
Ryuji memperingatkan agar berhati-hati terhadap anak tersebut. Walaupun anak itu tidak memiliki senjata, mungkin saja sigil yang ia miliki sangat berbahaya. Ya, Sui atau Sota memiliki kepribadian ganda. Sui adalah anak yang baik, sedangkan Sota adalah anak yang kasar. Sota menjebak Shuka di dalam air dan es sehingga Shuka tidak bisa keluar. Setelah sampai di stasiun, rute yang akan mereka lewat sudah terendam air. Tanpa berpikir panjang, Kaname memutuskan untuk melewati rute itu sendirian. Kaname masuk ke dalam air dan berhasil menolong Shuka dengan diberi nafas buatan. Sigil yang dimiliki Ryuji ialah Truth of Life atau pendeteksi kebohongan. Ia bisa mengetahui kebohongan seorang hanya dengan menatapnya saja. Saat Kaname menyelam, Ryuji mencurigai anak itu dan Ryuji menodongkan senjatanya. Karena anak itu berani berbohong, Sui pun lari meninggalkan Ryuji. Dan Ryuji pun kehilangan jejaknya. Saat Ryuji memasuki ruangan, Sui menggunakan kekuatannya untuk membekukan Ryuji. Dan Ryuji pun hampir saja dibunuh oleh Sui. Untung saja kepribadian baiknya muncul dan menghentikannya. Saat Kaname dan Shuka berhasil keluar, Sui meminta maaf kepada Shuka karena akibat kepribadian gandanya yang keluar dan terjadilah hal buruk kepada Shuka. Awalnya Shuka sangat marah, namun setelah mengingat kejadian itu, Shuka memaafkannya. Shuka merasa senang karena Sui sudah mendekatkan dia dengan Kaname. Dan Sui pun diajak bergabung bersama mereka. Kemudian Kaname dan rekan-rekannya akan berhadapan dengan klan besar yang menguasai kota Shibuya, yaitu klan E dan pemimpinnya bernama Wan. Hiragi memutuskan untuk menyerang musuh-musuh yang memasuki wilayahnya. Namun Hiragi terbunuh saat berhadapan dengan musuh alaminya yang memiliki sigil api. Di saat terakhir, Hiragi menggunakan seluruh kemampuannya untuk menghancurkan gedung beserta isinya. Di saat yang bersamaan, Ren tertangkap oleh Wang. Ternyata Wang sudah mengetahui rahasia tentang cincin itu yang mengerahkan dia ke stasiun Shibuya. Sayangnya, cincin berlian hanya didapatkan oleh Ren saja. Setiap cincin memiliki batu yang berbeda-beda. Ada topaz, peridot, lapis lazuli, ruby, sapphire, emerald, dan diamond. Dengan cincin berlian menjadi petunjuk terakhir untuk menemukan harta karun. Wang memaksa Ren untuk memberitahu letak harta karun, namun Ren tidak mau memberikan informasi itu. Mendengar hal itu, Wang mematahkan tangan Ren. Untungnya Kaname dan yang lain datang untuk membantu Ren. Di sana Kaname bertanya apakah mau bernegosiasi ataupun saling membunuh. Jika ingin diajak negosiasi, maka Kaname akan memberikan informasi untuk memenangkan permainan. Namun, Wang menolak bernegosiasi. Ia lebih memilih dengan jalan kekerasan. Awalnya para musuh sangat mudah dikalahkan. Namun pemimpin mereka yaitu Wang sangat sulit dikalahkan. Setiap kali ia diserang, ia bisa berteleportasi terus-menerus. Dan di sini, Wang berhasil memotong tangan Ryuji. Saat Wang akan membunuh Ryuji, Kaname menyerah dan mencoba bernegosiasi dengan Wang. Kaname menjelaskan kalau dirinya telah meninggalkan kunci berangkas tempat penyimpanan harta karun itu. Kaname akan menukar kunci itu dengan nyawanya Ryuji. Wang pun percaya dan Kaname melempar kunci itu. Saat Wang akan mengambil kunci itu, dengan cepat Kaname memasukkan kode ke dalam loker yang ada di sampingnya. Kode ini didapat dari dalam cincin berlian. Saat Kaname berhasil membuka kode, pengumuman berakhirnya event pun disiarkan. Saat Wang tahu kalau dirinya telah dibohongi, ia pun marah. Namun, tiba-tiba teleportasi muncul dan memindahkan seluruh pemain dari lokasi event dan Kaname berhasil memenangkan event ini. Tetapi hanya Kaname yang tidak ikut di teleportasi. Di dalam loker tersebut terdapat ponsel. Dari ponsel itulah Kaname dihubungi oleh CEO dari Darwin's Game, yaitu Master Game. Di sana Kaname meluapkan kekesalannya dan kemarahannya.
karena telah menyebabkan teman-temannya meninggal. Ia juga menyalahkan mereka karena telah menyeretnya masuk ke dalam permainan game tersebut. Saat Game Master menanyakan keinginannya, Kaname menjawab kalau satu-satunya keinginannya ialah keluar dari permainan tersebut. Namun pihak mereka tidak bisa mengabulkan keinginan itu. Mereka bilang hanya ada dua cara untuk menghentikan permainannya, yaitu bertahan sampai akhir atau membunuh semua pihak yang bekerja di balik layar. Setelah percakapan itu, Game Master memberikan hadiah kepada Kaname dan teman-temannya. Selain itu, Game Master juga memberikan hak istimewa kepada Kaname. Setelah 2 bulan berlalu, Kaname melawan seorang yang kuat, yaitu guru bela diri dari Inukai. Kaname ingin membentuk aliansi dengan klan yang kuat. Pemimpin itu ialah Danjo. Selain membentuk aliansi, Kaname juga meminta tolong untuk menyembuhkan tangan Ryuji dengan kekuatan sigil yang dimiliki klan tersebut. Untuk melihat kelayakan Kaname beraliansi, Danjo mengajaknya duel 1 lawan 1. Dalam pertarungan itu, Kaname menunjukkan refleksi dan teknik yang baik. Sedangkan Danjo sudah sangat kuat walaupun belum menggunakan sigilnya. Pertarungan Danjo melawan Kaname semakin memanas. Setelah itu, Danjo mengakui kalau Kaname adalah aliansi yang setara dengannya. Saat mereka akan melanjutkan pertarungan, tiba-tiba muncul seorang perempuan menghentikan pertarungan itu. Wanita itu bernama Liu Suelan. Liu Suelan merupakan pemain terkuat yang meraih peringkat pertama. Ia juga merupakan keluarga pembunuh yang bertahan selama ribuan tahun. Di sini Liu Suelan belum memperlihatkan kekuatan sigilnya, namun aura membunuhnya membuat semua orang terdiam. Lalu Liu Suelan menculik Kaname pergi. Di dalam mobil, Liu Suelan menjelaskan kalau dirinya ingin memiliki keturunan dari Kaname. Bagi Liu Suelan, Kaname adalah pria yang berbakat yang bisa mewarisi kekuatan untuk keturunannya. Namun Kaname menolak. Ia lebih memilih berjuang bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, teman-temannya Kaname datang untuk membebaskan Kaname. Lalu Sui melakukan encounter battle atau battle antar klan. Pertarungan sengit pun terjadi antara Shuka dengan Suelan. Namun perbedaan kekuatan jelas terlihat. Suelan terlihat mendominasi permainan meski dilawan oleh banyak orang. Dan akhirnya mobil dapat dihentikan dengan bantuan sigil milik Sui. Lalu atas permintaan Siming, pelayan dari Liu Suelan pun mengaku kalah. Lalu Liu Suelan meminta bergabung dengan klan Kaname, yaitu Sunset Raven. Kaname pun menyetujuinya. Ya, Sunset Raven adalah klan dari Kaname dan kawan-kawannya. Sunset Raven memiliki arti gagak matahari terbenam. Wan dari klan Egg masih menyimpan dendam kepada Kaname karena kejadian di event Shibuya. Untuk memancing Kaname datang ke markasnya, klan Egg menculik temannya yaitu Shinozuka. Mereka melakukan kekerasan dan meliputnya di media. Melihat hal itu, Kaname dan teman-temannya mempersiapkan diri untuk melawan klan Egg. Sukai juga datang untuk membantu Kaname. Sebelumnya Kaname enggan menghadapi mereka, tetapi perbuatannya sudah keterlaluan, bahkan mengancam akan membunuh temannya. Sebelum Kaname datang, polisi sudah lebih dulu menyergap markas Egg. Namun polisi yang tidak memiliki sigil bukanlah tandingannya. Para polisi pun dihabisi oleh mereka. Saat Wang dan bawahannya sedang menghadapi polisi, Shukai diam-diam memberikan ponselnya kepada Shinozuka. Nampaknya Kaname ingin melibatkan temannya ke dalam permainan. Kaname dan teman-temannya berhasil menyusup dan melumpuhkan sebagian bawahan Wang. Saat Kaname dan Ryuji bertemu dengan Wang, Kaname memerintahkan Wang untuk melepaskan Shinozuka. Namun semua itu sudah terlambat. Sebelum Kaname datang, Wang sudah terlebih dahulu membunuh Shinozuka dengan kejam. Melihat temannya meninggal dalam keadaan mengenaskan, membuat Kaname sangat terpukul dan menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian dengan tenang, Kaname membunuh satu persatu bawahan Wang. Selama ini, Kaname mengikuti permainan. Ia tidak pernah sekalipun membunuh orang. Walaupun di game memaksa pemain untuk saling membunuh, namun Kaname tidak seperti mereka. Kaname lebih memilih lawannya yang menyerah ataupun dirinya. Namun sekarang saat sahabat baiknya telah mati, gara-gara mengikuti permainan itu, oleh karena itulah Kaname sudah membulatkan tekad untuk membasmi semuanya.
Walaupun dia tidak pernah membunuh, tapi sekarang dia terlihat seperti pembunuh profesional. Kaname merintahkan Shuka untuk membunuh Wang, sedangkan Kaname akan membereskan semua anggota klan Egg yang masih berkeliaran. Setelah selesai membantai para bawahan Wang, Kaname pun membantu Shuka menunggu di atap. Di sana Shuka mengejek Wang dengan mengatakan kalau dia terlahir sangat menjijikan. Wang yang mendengar hal itu pun terpancing emosinya. Lalu saat Wang akan menyerangnya, Shukai sudah lebih dulu memotong kaki kirinya. Walaupun kaki kirinya sudah terpotong, Wang tetap yakin kalau Wang bisa mengalahkan Shukai. Lalu saat Wang akan menyerang Shukai dari belakang, tiba-tiba secara mengejutkan malah tangannya yang terpotong. Shukai yang melihat hal itu, ia mengejeknya. Shukai berkata kalau Wang memotong tangannya sendiri. Lalu Wang yang bingung mengapa ini bisa terjadi. Kemudian Shukai menjawab kalau ia sudah menyiapkan kawat hitam di seluruh area gudang sehingga Shukai dengan mudah menghentikan pergerakan Wang. Dengan putus asa Wang mencoba kabur dengan menteleportasi dirinya ke atap. Tapi sayangnya Kaname sudah menunggunya di sana untuk menghabisinya. Meskipun Wang sudah mengaku kalah, namun Kaname tetap menghabisinya. Dengan menghabisi seluruh klan Egg dan pemimpinnya, itu tidak membuat Kaname senang. Ia merasa sudah kalah karena tidak bisa menyelamatkan teman-temannya. Mulai sekarang Kaname memutuskan akan mengakhiri game sampah ini dan akan membunuh siapa saja yang menghalanginya. Ia juga membuat peraturan di sana, yaitu Darwin's Game dilarang bermain di wilayah kekuasaan Sunset Riven. Jika para pemain sudah melihat lambang Sunset Riven, maka mau tidak mau mereka harus mengakhirinya. Jika mereka melanjutkannya, maka Sunset Riven yang akan menghabisinya.